Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Sebenarnya pikiran tauhid ini kita bisa uji kebenarannya dari berbagai keterangan berdasarkan kalimat syahadat itu, syahadat tentang Allah maupun syahadat tentang Rasulullah. Pikiran-pikiran yang ada di dalam kitab itu bisa diuji kebenarannya. Jika itu sesuatu yang baik dan benar, tentu dicari oleh masyarakat, dipakai. Kalau orang itu menggunakan akal yang sehat. Begitu sebaliknya, kalau masyarakat itu banyak yang syirik, maka akan banyak menimbulkan kemadharatan dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat itu. Maka mestinya dakwah itu yang didahulukan adalah dakwah tauhid. Pikiran begini bukan karangan saya, tapi memang realitasnya begitu. Maka secara pelan-pelan kitab ini mengajarkan kepada kita tentang mafasidu syirki wa adhararuhu. Kerusakan-kerusakan syirik dan bahayanya. Oh, kalau begitu orang yang mengidap terpapar pada perbuatan syirik itu akan timbul kemafsadatan, kerusakan dan bahaya. Iya. Coba beberapa poin berikutnya ini nanti kita uji kebenarannya. Nomor 1 sudah dibahas di bagian 22 itu halaman 111 dan 12 dan seterusnya. Kata kitab ini, yang pertama itu adalah kerusakan syirik itu mihanatun lil insaniyah. Innahu ihanatun li karamatil insan wa in khitatun li qudratihi wa manzilatihi. Syirik itu merendahkan harkat dan martabatnya manusia, menjatuhkan kehormatannya manusia. Apalagi orang yang sudah bersyahadat, harkat dan martabatnya sangat tinggi. Tapi ketika dia berbuat kesyirikan, maka dia memuliakan benda-benda dan barang yang disyirikan itu dan merendahkan dirinya sendiri. Ini kan sudah gampang dipahami loh. Betapa rusaknya masyarakat itu. Sering kita beri contoh, Mas, ada uang sekian tumpuk, 2 koper itu, atau 3 koper. Uang tidak baik, tidak halal. Sebenarnya orang ini mengerti bahwa uang ini nggak baik, bukan haknya. Tapi kemudian diambil, yang bukan miliknya tadi, karena punya nafsu di situ untuk menguasai uang itu tadi. Maka dari situ dia merendahkan dirinya sendiri dan lebih memuliakan harkat dan martabatnya lebih tinggi
derajatnya uang 2 koper itu tadi. Kalau ini bergulir terus di mana-mana, ya ini rusaknya masyarakat kan faktor itu. Orang tidak ngomong yang sebenarnya. Orang berbuat tidak adil karena dapat sesuatu dan sebagainya. Itu semuanya adalah ihanatun li karamatil insan. Merendahkan dan menjatuhkan harkat dan martabatnya manusia. Jenengan utak-atik wolak-walik di mana-mana begitu. Maka dakwah tauhid ini harus selalu, tidak boleh berhenti. Nah, begitu. Sedangkan manusia itu yang paling tinggi. Ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami muliakan anak Adam. Ini bukan orang Islam toh loh ya. Berarti Bani Adam itu ada orang kafir enggak? Ada. Manusia. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Dan kami muliakan. Manusia tadi, Bani Adam tadi, dari seluruh makhlukku yang lain. Fafadhalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bandingannya dengan benda, bandingannya dengan barang, bandingannya dengan uang, itu mulia manusia. Tapi ketika manusia seperti itu tadi, kata kitab ini istilahnya ihanatun li karamatil insan. Itu sudah dibahas, saya tidak mengulangi itu. Sekarang yang kedua, kerusakannya. Asyirku wikrul khurafat wal abatil. Sumber timbulnya apa? Khurafat dan kebatilan. Tapi begitu sebaliknya, tauhid yang enggak, menyebabkan orang menjadi cerdas, menggunakan akal yang sehat, menggunakan ilmunya. Bukan khurafat, bukan takhayul, bukan kebatilan yang dipakai. Nanti ada contoh di masyarakat ya. Li'anna alladhi yaqidu biwujudin mu'athirin ghairallahi fil qawni minal kawakib wal jin awil asbah awil arwah yusbihu aqluhu musta'idan likulli khurafatin wa tasdiqun kulli dajjalin wa bihadha yarufu fil mustama' asyirk bidha'atul kahana wal arrafin. Ini pengertiannya begini. Jadi kalau syirik itu sumber khurafat dan kebatilan, mengapa? Ya taqidu biwujudin mu'athirin ghairullah. Jadi keyakinannya tadi ya, meyakini ada benda, ada barang yang ngatur selain dari Allah. Orang menjadi ketakutan. Berupa apa itu? Bisa perbintangan, orang tunduk dari uraian-uraian atau ramalan-ramalan yang berkaitan dengan apa? Bintang. Berarti bukan akal yang sehat. Kemudian dia takut kepada roh leluhur dan sebagainya. Pertimbangannya bukan ilmu, pertimbangannya bukan akal. Maka di sini diterangkan yusbihu aqluhu musta'iddan likulli khurafatin. Lalu akalnya tadi tunduk kepada khurafat itu tadi. Pikirannya tidak jalan, ilmunya menjadi mandul. Saya tidak bermaksud menohok orang lain, Mbak ya. Tapi mohon izin saya cerita ya. Itu menurut saya khurafat, kalau itu diterus-teruskan itu menjadi rusak masyarakat itu. Saya sudah pernah cerita, tapi saya ulangi karena ini temanya agak sama dengan cerita yang saya ulangi sebelumnya, yang sudah pernah saya sampaikan itu. Ada Mr. X yang daftar menjadi calon bupati dan calon wali kota, yang memberitakan radio. Berarti di radio aku dengar. Ya toh? Karena aku dengarnya dari mana? Radio. Radio mengabarkan bahwa Mr. X itu besok
tanggal 12 bulan 12 2019 daftar untuk menjadi calon wali kota atau bupati. Menurut tim suksesnya yang dikabarkan oleh radio itu tadi, mengapa memilih tanggal 12 bulan 12? Ternyata tanggal 12 bulan 12 2000 itu tadi, tanggal 12 bulan 12 itu pas hari lahirnya. Tahunnya tentu berbeda. Pas kebetulan Kemis Pahing, kata tim suksesnya, peluangnya untuk menjadi wali kota dan bupati kuat. Karena Kemis Pahing itu adalah perhitungan yang sangat jitu dan kuat sekali sesuai dengan hari lahirnya. Tak potong dulu. Dari situ panjenengan dan saya bisa mikir peluangnya jadi wali kota itu kuat bukan karena visi misinya bagus, track recordnya baik, bahasa Inggrisnya sudah teruji, orangnya jujur, pendukungnya di kalangan rakyat bawah maupun masyarakat menengah dan menengah atas. Bukan pertimbangan itu, tapi pertimbangan apa? Kemis Pahing. Ini kan khurafat dan terjadi di hari ini. Saya mikir, tolong saya dibantu mikir. Andai kata Mr. X tadi, ini temenan loh berita ini, bukan karangan saya loh ya. Nanti kena pasal menyebarkan, iya. Andai kata, qadarullah, Allah mentakdirkan Mr. X ini menjadi wali kota atau bupati. Tak tanya, antum semuanya ini yang keyakinannya tentang khurafat dan kelene itu semakin kuat apa semakin melemah? Kuat. Oh lah ya temenan, menang kan? Coba kamu daftar tanggal 10, nah kan? Hari gini ada pikiran begitu. Berikutnya pertanyaan saya, kalau sudah semakin kuat karena dia menduduki jabatan tadi dengan teori kelene itu tadi, ya, kira-kira proyek-proyek besar yang nilainya triliunan itu pertimbangannya akal yang sehat, pertimbangan para ahli, apa pertimbangan dukun? Dukun toh? Masih ada pertanyaan lagi, Pak. Zaman jangan bersusu buyar. Ya. Apa pertanyaannya lagi? Kalau kemudian daerah itu, kota itu, atau kabupaten itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang di otaknya ini semuanya serba klinik, pertimbangan-pertimbangannya. Ini masyarakat modern atau masyarakat primitif? Nah, jadi syirik itu membawa ke masa lalu, bukan masa depan. Pertimbangannya seperti itu tadi. Maka di sini diterangkan wikrul khurafat wal abatil. Sumber daripada khurafat dan kebatilan. Ya. Segala sesuatu ditanyakan kepada as-sahir, al-kahin, tukang sihir, kahin dan sebagainya. Nah, di situ ya. Orang Islam tidak boleh. Lalu kalimat iya karena budu iya karena sta'innya di mana? Masih ada lagi cerita kayak begitu itu tadi, Pak. Ya, cuma tidak saya ceritakan sampean, khawatir sampean salah paham. Ada presiden yang sudah terpilih, ya, tapi belum dilantik. Ya, di sebuah negara. Kesana kemari ditanya wartawan. Kalau pakai bahasa Indonesia, wartawan itu pertanyaannya begini. Saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Apa bahasa aslinya? Tanpa kesuwen nanti. Pak, kapan dilantik Pak? Kapan dilantik Pak? Jawabannya Presiden. Kalau dalam bahasa saya, bahasa kita, bahasa Indonesia, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Kamu kok tanya saja. Mbok sabar. Nanti kan diumumkan. Lah ya Pak, kapan Pak? Kapan? Namanya wartawan kan tanyanya nyesut terus, tanya terus. Iya. Besok Senin Pahing. Senin Pahing Pak, itu kuat kata presidennya. Kalau dalam bahasa apa?
Indonesia. Lalu presiden tadi ngomongnya bahasa apa? Lunda. Saya mikir Pak, kalau itu betul menurut keyakinannya pimpinan kepala negara dan kepala pemerintahan itu, berarti kebijakan besar menyangkut masa depan rakyat, masa depan bangsa dan negara, pertimbangannya bukan akal sehat. Dia merekrut menteri-menteri tidak berdasarkan itu. Menterinya ditanya dulu, ya diseleksi, sampai lahirnya kapan, kan begitu. Bukan kemampuan ilmunya, kapasitas dan kapabilitasnya bukan. Oh, lahirnya Jumat Pahing, nggak jadi jadi menteri sampean. Yang terakhir ini karangan saya sendiri Pak ya. Ya. Inilah syirik itu di situ. Ya. Jadi syahadat itu jangan dilafalkan saja la ilaha illallah. Kalau cuma dilafalkan tidak sampai ke sini pikirannya. 3 asyirku dzulmun 'adzim. Zulman lil haqiqati li anna 'azamul haqa'iq la ilaha illallah. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat apa? Coba saya tanya panjenengan. Kebalikannya zalim itu apa sih? Apa Mas? Kebalikannya zalim. Oh, zalim sampean itu. Berarti orang itu tidak apa? Kok angin kan? Kebalikannya zalim itu apa? Yes, sampean mikir biar dibaca dulu terjemahnya, monggo. Nomor 3. Asyirku zulmun 'adzim. Zulmun lil haqiqati li'anna a'zamal haqa'iq alla ilaha illallah wala rabba ghairuhu wala hukma siwahu. Monggo Mas. Itu zalim terhadap kebenaran, sebab hakikat kebenaran yang paling agung adalah hakikat kebenaran yang paling agung itu Allah. Syirik itu zalim yang paling besar. Saya tadi tanya belum dijawab. Kebalikannya zalim itu apa? Oh, zalim sampai itu. Berarti sampai itu tidak apa? Wes, daripada kesuwen langsung aja. Kebalikannya zalim itu adil. Betul lah ya? Adil itu adalah memberikan sesuatu pada haknya itu kepada orang oleh seorang. Hanya orang diberikan. Wa tusyai fi mahallihi. Memberikan sesuatu kepada yang punya tadi. Itu namanya adil. Kebalikannya adil apa tadi Pak? Zalim. Nah, syirik itu kezaliman yang paling besar. Nohok kebenaran yang hakikatnya sumbernya adalah siapa? La ilaha illallah. Saya beralih ke ayat yang berbeda ya, ayat yang berbeda. Coba adik-adik niteni deh surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil siapa? Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hendaklah kalian menjadi saksi dalam menegakkan kebenaran. Al-qistu itu al-wasat, al-qist ya, al-adlu. Al-wasit. Kalau ada pemain sepak bola 2 kesebelasan Persibaya melawan Manchester United begitu ya. Oh, ini karangan saya, itu kan terjadi atau enggak kan terserah saja kan. Lalu di tengah-tengah ada orang yang disebut al-wasit Pak. Apa namanya? Dia harus tidak memihak. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Al-qistu al-adlu al-wasat. Al-wasit orangnya. Hei orang beriman, saya ulangi, hei orang beriman, hendaklah kalian menjadi saksi dalam menegakkan kebenaran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kamu benci karena kepada satu kaum, satu masyarakat menyebabkan kamu tidak berbuat apa? Adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah karena sesungguhnya berbuat adil itu mendekatkan kamu menjadi orang yang apa? Takwa. Oh, kalau begitu indikator ketakwaan itu salah satunya apa? Adil. Betul nggak? Halo? Iya.
Sekarang saya tanya, kebalikannya adil apa? Zalim. Lah zalim itu ada 3. Sebelum saya terangkan ada 3 secara sederhana. Kalau tidak salah, surat Al-Maidah ayat 8 itu Mas, ditampang di gedung Mahkamah Konstitusi. Saya belum pernah masuk di gedung itu. Kok tahu? Karena ada sengketa diberitakan di media massa, di televisi, lalu sengketa pilkada atau pilpres, lalu kuasa hukumnya minta kepada majelis hakim, mohon izin majelis hakim, saya tak membacakan ayat Al-Quran yang terpampang di gedung ini. Berarti ayat itu ditulis di situ. Berarti di balik gedung Mahkamah Konstitusi itu ada pesan supaya menegakkan apa? Keadilan. Kalau sudah ada pesan menegakkan keadilan, larangan diperlakukan apa? Zalim. Bes, saya tidak bahas keadilannya. Zalimnya saja, nanti hubungannya dengan tauhid. Zalim itu ada 3. Sepintas. Yang pertama yang ada hubungannya dengan ini. A'adhamuz zulm, zalim yang paling besar adalah menzalimi Allah. Menzalimi siapa Mas? Berarti haknya Allah tidak diberikan. Betul ya? Oh manusia itu zalim. Kata Allah. Kenapa? Hak saya itu loh nggak diberikan ke saya. Sekarang tanya, haknya Allah apa? Hak untuk diibadahi. Satu-satunya atau ada yang lain? Satu-satunya. Ketika orang berniat beribadat tidak kepada Allah satu-satunya, namanya orang itu apa? Zalim. Maka zalim itu identik dengan syirik. Inna syirka la zulmun. Nanti syirik itu kezaliman. Ya, tidak ada keadilan. Yang dizalimi siapa? Allah. Maka dalam kajian tauhid sudah yang sampaikan berkali-kali, Allah itu punya hak, berarti kewajibannya manusia. Itu bahasa hadisnya haqqullah 'alal ibad. Haknya Allah yang merupakan kewajiban manusia. Apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar manusia menyembah Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan apa? Syirik. Kalau manusia itu bisa menyembah Allah secara totalitas, kita nggak perlu ragu. Kita akan dapat hak kita. Berarti merupakan kewajibannya Allah. Lalu apa hak kita yang merupakan kewajibannya Allah itu? Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Bahwa manusia tidak akan disiksa bagi orang yang tidak berbuat apa? Syirik. Makanya orang Islam itu enteng saja pikirannya, Pak. Pak, sampai ini semakin tua, hati-hati loh Pak, banyak penyakitnya. Tidak masalah Mas, semua orang tua ya banyak penyakitnya. Betul Pak? Betul. Hati-hati loh Pak, sampai tambah tua, banyak penyakitnya sampai bisa mati loh. Betul Pak? Tidak apa-apa. Saya itu orang Islam syahadat. Sepanjang hidup saya itu berusaha mentauhidkan Allah. Yang jadi masalah itu kalau saya mati nggak masuk surga. Betul Pak ya? Ngoyo-ngoyo di dunia saya sarjana, habis banyak diwisuda, dipanggil Pak Rektor, sampai S2, S3, doktor dan sebagainya. Mati nggak masuk surga. Doktor nggak masuk surga, sini-sini. Kalau sini-sini itu lumayan Pak, sudah kadung di neraka ya kan? Ditaruh di mana otaknya itu? Loh, ya kan? Jadi enteng saja orang Islam itu. Asal kita bisa mengembalikan haknya siapa tadi? Allah. Ketika tidak mengembalikan haknya Allah, itu adalah zulmun lil haqiqati, mendolimi Allah syirik itu. Ya, karena hakikat kebenaran adalah Allah. Tidak ada Rabb selain daripada Allah, tidak ada hukum kecuali dari hukumnya Allah. Tapi al-musyrik ittakhadha ghairallahi ilahan wabdagha hukman. Tapi orang yang syirik menjadikan selain daripada Allah sebagai ilahnya. Halo? Apa tadi Pak? Orang yang syirik menjadikan selain daripada Allah sebagai ilahnya. Tak tanya, bumbung bakasilah. Apakah ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ittakhadha ilahahu hawahu. Ada nggak? Dituruti aja, salah-salah dituruti.
Ada toh? Nah, itulah yang saya sebutkan 3 kezaliman. Orang itu mendolimi diri sendiri. Ini mestinya dijaga. Diri kita itu ada potensi biologis, ada potensi psikologis, ada potensi sosial, ada potensi spiritual. Bio, psikososial, ya, biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Itu dijaga, jangan sampai kita itu berbuat kesyirikan karena akan menjatuhkan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Kalau orang musyrik ittakhadha ghairallah ilahan. Selain daripada Allah dijadikan ilah. Tak tanya tadi, bisa nafsunya Pak ya? Bisa uang? Iya, tapi nggak boleh emosi, tenang aja Pak ya. Ya. Bisa orang yang dituakan Pak? Bisa, serba bisa. Enak pikiran tauhid ini tidak menohok siapa-siapa, justru memberi pelajaran. Ya. Ustadznya salah, kiainya salah, pak gurunya salah, ya. Dosennya salah, tegur, enak saja. Oh ya, makasih, saya ada kesalahan. Pinter kamu, kreatif, cerdas, ya, kritis, tahu ada kesalahan, dihentikan supaya tidak berkelanjutan kesalahan. Tak tanya, masyarakat kita sudah begitu? Nunggu kapan? Sampai senengnya bakas ngono. Ini bakas tauhid Pak. Iya, orang yang syirik itu menjadikan ilahnya itu bukan Allah. Ya, kedzaliman itu Pak. Begitu maksudnya dalam kitab ini. Ya, padahal waqad khalaqallahu hurran. Manusia itu diciptakan oleh Allah merdeka. Tidak boleh terikat menyembah siapa-siapa kecuali Allah. Tidak terikat kepada benda, tidak terikat kepada barang, tidak terikat kepada orang. Dia lebih mulia dari itu semuanya. Tapi dijerumuskan dirinya dalam perbuatan apa? Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, asyirku masdarul maqawif wal auhan. Minta tolong Mas dibaca terjemahnya. Yang keempat, syirik adalah monggo. Syirik adalah sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Ya, ketakutan dan kecemasan. Coba saya beri contoh. Ada mirip dengan bab-bab yang sebelumnya tadi. Anak muda sudah kadung beli rumah menghadap ke utara. Harganya sudah cocok, sudah dikasih uang. Tapi kemudian terpengaruh oleh kesyirikan. Loh Mas, kata teman-temannya yang lebih tua, sampean itu lahirnya Jumat Pahing, mau istrinya Rebobon kok beli rumah menghadap ke utara. Kalau rumah itu sudah kadung dibeli, lalu dia berkeyakinan itu selama menempati rumah itu cemas terus nggak kira-kira? Ada nggak yang mirip-mirip kayak begitu? Coba. Mestinya kalau jenengan yang digitukan, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk memperoleh rumah ya. Kalau ada orang gitu, enggak wis setan nih, gitu loh. Ya. Tukanan enggak kira-kira Pak? Loh ini serius Pak. Coba saya menukur, tanya orang lain Pak. Ya. Ya tadi masyarakat masih ada. Cemas pikirannya Pak. Ya, coba tidak babnya ya, tapi orang punya hajat. Betul bulannya bulan Syuro, sampai ini loh kok bulan Syuro, sekadeng ngono. Misalnya begitu, ya. Ternyata dalam sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ternyata ada masalah betul di rumahnya. Dilingno sama temannya tadi, sampai nak istilingno Syuro itu aja nyambut. Punya hajat nikah no, karena surah itu barengan karo sampean lebih hafal dari saya. Tambah kuat keyakinannya, cemas. Inilah yang dimaksudkan wa asyiriku masdarul makhawif wal auhan. Syirik itu sumber kecemasan dan ketakutan. Coba bertauhid, enggak Allah. Apa gunanya saya baca Al-Fatihah tiap hari itu? Berapa kali Pak?
17. Berarti sampean sholat wajib tok, kate sholat sunat. Minimal 17, ya. Gini enak, bebaskan diri kita itu dari begitu-begitu itu. Kita ini diciptakan oleh Allah merdeka. Yang bisa mengikat kita cuma Allah toh. Bukan yang saya sebut-sebutkan itu tadi. Fa innal ladzi yaqbalu aqlahu al-khurafat wa yusaddiqu al-batil yusbihu khaifan min jihadin syatta. Lanjut Mas, monggo. Ya. Orang yang akan yang beriman berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan. Ya. Akan diikuti rasa takut dari berbagai arah. Iya, takut dari berbagai macam. Wis kadung beli rumah tadi, lalu yang istri itu yakin dengan begitu, yang dimarahi suaminya terus sampean Mas dikandani biyen mulo aja. Tuku omah ini kan bener jare mbae kuwi. Biasa begitu kan. Ya. Dan mohon maaf saya berkali-kali ada jamaah yang tanya curhat sama saya. Persoalan itu. Ya. Ada yang bawa gula, saya udah cerita di sini tuh. Begitu habis ngaji dia menaruh gula di meja saya, sedikit gitu Pak, kira-kira satu cengkir gitu ya, satu cengkir gitu ya. Dimasukkan di tas kresek hitam. Ya. Tapi yang memberikan gula kepada saya, ini nggak bohong saya itu cerita temenan. 2019, kan barusan sebelum ada COVID itu. Ustaz, ini gula Ustaz. Loh, gula apa ya? Saya diberi famili saya, katanya ini dari dukun, supaya kehidupan saya sama suami dan anak-anak itu jadi tentrem baik, suruh menyeduh pakai di teh atau di kopi. Supaya rumah tangga. Karena ini dari dukun. Saya nggak percaya Ustaz. Loh, kalau nggak percaya dibuang aja. Enggak, saya berikan Ustaz. Loh, saya buat apa? Bener Pak? Jangan-jangan tak minum ini nanti. Saya taruh di meja saya di rumah misalnya. Bolak-balik istri saya tahu, apa Pak itu Pak? Gula. Gula apa? Ya gula biasa, gula putih. Tekan dia dari jamaah, teko jamaah. Lah kok mesak mono? Lho, ana ceritane iki gak sembarang gula. Coba. Padahal kalau dalam iman kita supaya terjadi mawaddah, sakinah, tidak begini caranya. Karena sakinah itu maknanya, ini rada menyimpang. Sakinah itu maknanya dua. Liyaskuna ilaiha, supaya satu, ada syahwat di antara keduanya. Bagaimana cara menimbulkan supaya ada syahwat di antara keduanya? Tentu saja yang suaminya ngopeni istri, dan istri juga harus ngopeni apa? Suami. Ada di kitab itu diterangkan. Yang kedua, ada mahabbah, ada saling mencintai. Dan itu bisa dibina. Nah, dipupuk saling mencintai tadi, perhatian dan sebagainya. Jangan-jangan ada nafsu, ya, tapi tidak ada saling mencintai. Nah, itu jadi keliru nanti ya. Mencintai tapi nggak ada nafsu, ya, enek, ya. Jangan. Sakinah itu di situ. Tidak pakai kayak gula ini keliruin dari dukun itu tadi. Allahu a'lam. Jadi akalnya sudah dikalahkan dengan itu di fa innal ladzi yaqbalu aqluhu al-khurafat. Akalnya sudah ditundukkan oleh khurafat. Wa yusaddiqul abatil, membenarkan kebatilan-kebatilan. Yusbihu khaifan min jihadin syatta. Jadinya dia menjadi orang yang takut dengan berbagai macam. Ya, padahal enggak ada alasan li'annahu itamada ala iddatin alihatin. Karena dia berpegang teguh pada Tuhan yang banyak, bukan lagi Allah. Dukun dipercaya, tukang sihir dipercaya, ramalan bintang dipercaya, ya, menghadapnya rumah dipercaya, tanggalnya macam-macam Pak. Nah, ini namanya apa namanya? Masdarul makhawif wal auhan. Sumber daripada rasa ketakutan dan kecemasan. Ya. Kulluha ajizatun, semua itu lemah kecuali Allah. Min jalbin naf'i wa daf'i dharri an nafsiha, untuk tidak bisa menarik kemanfaatan, tidak bisa menolak kemadharatan benda, barang, orang dan sebagainya. Nah, begitu. Maka
Sebabkan diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran 51. Apa terjemahnya di situ Mas? Surat Al-Imran ayat 51. Monggo. Agar tidak dimasukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah. Ya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Dimasukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir rasa takut. Mengapa kau takut? Sebab mereka itu syirik kepada Allah. Oh, kalau begitu menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang yang tidak punya rasa takut begitu-begitu. Jawabannya, iya. Iya. Enak saja pikirannya, Pak. Ya. Malam yunazil bi sultan, yang tidak punya argumentasi. Orang kafir yang demikian itu ma'wahumun nar, tempat mereka itu adalah di neraka, wa bi'sa maswal zalimin, dan sejelek-jelek tempatnya orang yang zalim, orang yang syirik itu tadi kepada Allah. Kemudian yang kelima, asyirku yu'tilu amalan nafi'ah. Coba ini Pak ya, syirik itu bisa apa? Coba Mas terjemahnya apa yang kelima? Syirik bisa menyebabkan Syirik membuat orang malas. Malas Pak. Jadi tidak punya pikiran yang positif, tidak punya pandangan yang masa depan seolah-olah menjadi cerah, tidak ada. Ya, saya potong dulu ya. Saya punya tulisan waktu itu masih rame-ramenya koran ya. Di koran itu ada konsultasi tanya jawab begini, tanya di psikolog gitu ya. Judulnya dipaksa mertua untuk operasi sesar. Operasi apa Pak? Dipaksa mertua untuk operasi sesar. Maksudnya apa? Menantunya ini karena menurut perhitungan Pak Dokter 3 hari lagi baru melahirkan. Nah 3 hari lagi ini bulannya sudah ganti. Ngerti maksudnya? Kalau nanti anak mau lahir 3 hari lagi bulannya sudah ganti, ini namanya Sukerto. Sukerto itu apa? Potensi membawa sial. Karena bulannya nggak cocok sama ini. Ya. Nah, supaya tidak terjadi sial, maka anak itu disesar sekarang aja atau sudah sampai umur, supaya nggak masuk di bulan berikutnya. Kalau itu dilakukan dan itu dipercaya, kata kitab ini, bisa yu'tilul amalan nafi', bisa menghapus amal-amal yang baik. Oh enggak perlu begitu. Masa depannya anak itu tidak tergantung pada hari tanggal lahirnya, tapi bagaimana kinerjanya, bagaimana imannya, bagaimana kesungguhannya. Betul Pak? Halo? Coba saya tanya. Di antara kita tidak ada yang semuanya hafal, tidak ada yang tidak hafal wal asri. Betul kan? Coba saya terjemahkan sepintas. Wal asri itu demi apa? Waktu. Waktu toh, masa. Yang dipakai sumpah oleh Allah itu waktu dan masa itu waktu yang kapan? Gampang. Kalau hitungan Syamsiah mulai Januari sampai Desember. Kalau hitungan Qamariyah mulai Muharram sampai Dzul Hijjah. Kalau diurut Muharram ini apa? Sing apal kan Syura, Safar, Mulut, Bada Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rajab, Ruwa, Poso, Samal, Selo, Besar. Ya. Demi masa, taruhlah waktu itu dipakai oleh Allah untuk sumpah. Berikutnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam rugi. Katanya, di waktu yang mana manusia bisa rugi, Pak? Jadi yang pertama, ayat yang pertama tadi, yang dipakai sumpah tadi waktu apa? Waktu mulai Januari sampai Desember, mulai Syura sampai Besar, mulai Muharram sampai Dzul. Di semua waktu itu bisa rugi nggak manusia? Saya beri contoh. Ramadan, bulan yang penuh barokah, betul ya? Bisa rugi? Nah, berikutnya, siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang mengisi waktunya, diisi waktunya itu dengan iman dan amal soleh.
Jadi kerugian anak, masa depannya tidak cerah, ekonominya menjadi tidak baik, bukan karena tanggal lahirnya atau bulannya, tapi karena kinerjanya itu orang itu tadi. Kalau anak yang saya ceritakan di Quran tadi, enggak bu, enggak pak, enggak begitu. Saya orang Islam, tidak perlu ada sisar. Lahir zaman kapan aja bukan masalah. Yang penting anak saya mengisi waktunya, diisi dengan iman dan amal soleh. Bulannya oleh masyarakat dianggap tidak baik, tapi orang menggedu bekerja, ya serius betul meningkatkan kinerjanya, dapat kebaikan, dapat. Waktunya tidak baik menurut masyarakat, ya, tapi diisi dengan kebaikan, dapat kebaikan. Dibalik sekarang, waktunya bulannya bulan Ramadan penuh dengan barokah, tapi tidak diisi dengan kebaikan, dapat kebaikan. Nah, jadi jangan waktunya. Bingung Pak? Kalau bingung diginikan. Jadi jangan waktunya yang dibaik itu, manusianya. Coba hebatnya tauhid itu begitu, ya. Tapi saya bolak-balik mengatakan kalau cuma dilafalkan la ilaha illallah, nggak sampai ketemu begini-begini ini Pak. Iya, ya. Maka asyirku yu'tilul amalan nafi al'annahu yu'allimu adba'u al-intima' ala al-wusata wa syufaha fayatrukuna amalas salih wa yartakibuna dhunuba mutakidina anna ha'ula'i sayasfa'una lahum indallah. Monggo terjemahnya. Syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan orang Arab sehingga mereka meninggalkan amal soleh. Sebaliknya, mereka melakukan perbuatan dosa dengan ikhlas bahwa Tuhan akan memberinya syafaat. Jadi maksudnya begini. Jadi syirik itu ya mengajarkan kepada pengikutnya untuk mengandalkan apa? Al-wusata wa syufa'a, pertolongan dari orang lain. Misalkan begini, naudzubillah min dzalik. Wis enggak usah ngoyo-ngoyo beribadah, beramal. Yang penting besok dapat syafaatnya Nabi. Ada Pak pikiran begitu? Ya. Padahal ketika Nabi itu ditanya orang dan siapa orang yang akan beruntung memperoleh syafaat engkau. Dalam kitab yang lama itu bab 17. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, "Man asadun nasi bi syafaatika ya Rasulullah?" Nabi, siapa orang yang beruntung akan dapat syafaat engkau? Apa jawabannya Nabi? "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari apa? Hatinya. Jadi ikhlas itu ukurannya adalah membebaskan diri dari semua perbuatan apa? Syirik. Dikit syirik ditinggal, dikit syirik ditinggal. Berarti syahadatnya bisa apa? Tegak menjadi ikhlas. Nah orang yang syirik itu mengandalkan begitu-begitu itu tadi. Malah di sini diberi contoh itu. Maaf saya tidak bermaksud menohok orang lain ya. Orang kafir sendiri juga mengandalkan menyembah selain Allah ya. Menyembah benda, menyembah barang, menyembah yang lain-lain. Tapi meyakini yang disembah-sembah itu akan memberi pertolongan. Sehingga dia tidak perlu usaha. Ini namanya syirik itu ya'tilul amalan nafi. Bisa melemahkan, bisa membatalkan amal kebaikan, kesolehan. Jadi orang nggak produktif. Menjadi orang tidak dinamis dalam bekerja. Coba ayatnya itu ya. Ini cerita tentang orang kafir ya. Ya. Tentang orang kafir. Surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Monggo. Dan mereka menyembah selain daripada Allah. Ya. Apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula bermanfaat. Ini orang kafir. Ya'buduna min dunillah, menyembah selain Allah, yang selain daripada Allah itu la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa menerima darat dan tidak bisa memberi manfaat. Tapi apa kata-kata mereka? Coba dengarkan. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Apa kata-kata mereka? Monggo. Dan mereka berkata, mereka itu adalah makhluk syafaat kepada kami di sisi Allah. Iya, mengandalkan pertolongan, syafaat itu tadi kepada yang disembah selain daripada Allah. Ya tidak mungkin.
Jadi syirik itu kemadorotannya, kerusakannya banyak sekali. Dan sebaliknya kalau orang itu bertauhid, orang itu menjadi maju, menjadi masyarakat yang masa kini menjauhkan dari khurafat, menjauhkan dari kebatilan dan seterusnya. Ya, nomor 6 ya. Nomor 6, asyirku sababul khuludu finnar, sababul khuludi finnar. Asyirku sababun lidhiya'i fid dunya wal azab al-mu'ayyad fil akhirah. Monggo Mas. Syirik menyebabkan kebencian di dalam keluarga. iya. Coba ya, saya sebutkan dulu. Saya mengingatkan pelajaran yang lalu. Ada judul Mauqiful Ulama Minat Tauhid. Pandangan ulama berkaitan dengan apa? Tauhid. Nomor 1, Al-Qismul Awal. Itu ulama yang fahimu tauhid wa ahamiyatuhu, ya, wa arafu syirik wa aksamahu, ngerti syirik dan macam-macamnya, ngerti tauhid dan pentingnya tauhid, faqamu biwajibihim, lalu orang mendakwakan. Kata kitab ini, kalau ada ulama yang begitu, ini ulama warasatul apa Pak warasatul anbiya itu? Pewaris Nabi. Karena dakwanya Nabi yang utama dakwah apa? Tauhid. Makanya ada ulama yang begitu, ya, arafut tauhid apa ahamiyatahu, ya, apa kemudian mengerti tauhid dan pentingnya tauhid, mengerti syirik dan macamnya, lalu mendakwahkan. Yang kedua, ulama al-qismu tsani yang ahmilu da'wa ila tauhid, mengabaikan tauhid. Alladzi huwa asasul Islam. Padahal tauhid itu merupakan dasar daripada agama Islam. Lalu kalau mengabaikan tauhid itu apa? Yang diterangkan, farahu yad'una an-nas ila hukum salat wal jihad wa ghairiha. Asik menerangkan hukum salat, jihad dan sebagainya. Duna ayyusafihu aqaidal muslimin, tanpa dia meluruskan akidahnya umat ini dulu. Ini umat yang kedua. Nah, ada hubungannya dengan ini. Ka'annahum lam yasma'u qala Allah Ta'ala. Ulama yang kedua ini sepertinya belum pernah mendengar dawuhnya Allah. Dawuh yang mana? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, amalmu batal. Riya misalkan, bisa membatalkan amal enggak? Bisa toh? Jadi sebanyak-banyaknya orang sudah beramal, soleh, ibadah dan sebagainya, kalau ada riyanya nggak ada pahala kan? Loh, ini maksudnya asyirku sababul khuludu finnar wasyirik sababul lidhiya'i fid dunya wal azab bil mu'ayyad fil akhirah. Syirik itu bisa menyebabkan orang naudzubillah terjerumus dalam perbuatan syirik tadi, masuk di mana? Neraka. Jadi semuanya harus berhati-hati dari situ. Jangan begini Mas, saya sudah orang Islam Pak, sudah syahadat, nggak mungkin syirik. Siapa bilang? Saya tanya, riya itu bagian dari syirik nggak? Halo? Iya. Dikhawatirkan Rasulullah menimpa para sahabat kan? Masih ingat toh? Iya. Jadi Nabi khawatir para sahabat jangan sampai terjerumus dalam perbuatan apa? Riya, syirik itu tadi. Nabi memberi contoh. Rajulun yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang salatnya diperindah. Berarti orang Islam. Jadi syirik-syirik itu orang Islam, bukan orang kafir. Walaupun orang kafir juga disebut apa? Syirik. Karena kekafirannya itu. Jadi di sini tauhid itu menjelaskan kalau orang bertauhid itu akan dapat jaminan di surga, dan begitu sebaliknya, naudzubillah, syirik akan di neraka. Terakhir, asyiriku yufariqul ummah. Bahwa syirik itu bisa memecah belah apa? Umat. Tak tanya, kalau ada orang ngomong begini, Mas, ngaji apa? Tauhid. Itu memecah belah umat tauhid itu. Bener Pak omongannya Pak? Kalau ada orang ngomong gitu, sampai panggil, sini Mas. Ngomong apa teman-teman? Jangan dimarahi.
Orang Islam itu mulai zaman dulu zaman sekarang etnisnya apa saja, strata pendidikannya apa saja, tingkat ekonomi sampai di mana, organisasinya apa saja, syahadatnya sama. Yang menyatukan itu la ilaha illallah itu, Mas. Begitu ada yang keluar dari makna la ilaha illallah, ini memecah belah umat. Berarti syirik itu yang memecah belah umat. Loh, ganteng gitu loh Pak, cara misalnya. Itu ngaji apa itu tauhid, memecah belah umat. Iya, Be. Nah, aja kan. Termakan kita. Ya. Wala takunu minal musyrikin, jangan sampai kamu itu kayak orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang musyrik tadi memecah belah agama menjadi banyak golongan. Jangan, tauhid ini justru menyatukan umat. Ya, saya di mana-mana mengatakan begitu. Tauhid ini menyatukan umat, perkara ada satu dua pikiran tauhid yang tidak sependapat, tidak masalah. Ya, tapi prinsip yang diilahkan adalah siapa? Allah. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan di bahasan berikutnya adalah at-tawassulul masyru'. Di balik at-tawassulul masyru' itu ada tawassulul mamnu'. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang. Nah, ini kan juga ada berbeda di masyarakat. Tapi karena saya diberi kesempatan untuk menerangkan tauhid, ya saya terangkan menurut isinya kitab ini. Ya, orang manut atau tidak bukan tanggung jawab saya. Tidak mengikuti, ya sudah, semua terserah padamu. Nah, wallahu a'lam ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.